seorang penyandang disabilitas itu mau membangun rumah tangga, itu kan dia harus siap mental dan siap literasi keuangannya. Gitu. Jadi kalau dia nggak kerja, gimana dia bisa menghidupi dirinya sendiri? Betul. Bagaimana dia bisa menghidupi anak orang? Bagaimana dia bisa menghidupi anaknya sendiri? Nah makanya dia harus mandiri. Nah kalau tadi kan Mbak Angki udah banyak spill nih perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak ataupun juga kesetaraan lah untuk kawan-kawan disabilitas. Kalau dari Mbak Angki sendiri memulai karir sampai akhirnya berhasil menjadi staf sus dan juga entrepreneur juga dong berarti sekarang. Dalam perjalanannya itu pasti pernah mendapatkan stigma kan atau mungkin sedikit diskriminasi tidak dipercaya gitu pasti ada. Iyalah. Sampai sekarang mungkin. Sampai sekarang. Tapi gimana Mbak Angki mengatasi itu? Sampai sekarang. Ya kalau dulu kecil orang membuli itu pasti. Iya kan. Maksudnya kasihan banget sih cacat ya. Karena kan stigma cacat dulu iya dong. Sampai benar-benar mengucapkan kata cacat. Tapi kan kata cacat kan zaman dulu, terminologi belum berubah. Terminologi berubah itu 2016 karena ada undang-undangnya. Bahwa dari cacat menjadi disabilitas. Kami bukan barang rusak, pecah belah, cacat. Karena disabilitas ini kan kita masih bisa dikembangkan potensi. Bisa produktif. Bisa produktif. Gitu. Jadi ya orang juga ya pasti bully. Mungkin orang kalau ngomong gitu kan aku nggak terlalu denger. Tapi ekspresi nggak bisa bohong. Ekspresi yang nggak percaya sama kita, yang nggak peduli sama kita itu kelihatan dari ekspresi. Buat kami yang tidak bisa mendengar, tapi kami punya feeling tinggi, punya perasaan guys. Punya perasaan gitu, insting, intuisinya kita bahwa ini orang itu suka nggak suka sama kita gitu. Ya termasuk sampai saat ini sih sebenarnya, karena mungkin orang itu masih menganggap penyandang isu disabilitas ini adalah isu yang dipandang sebelah mata. Belum menjadi sebuah isu kayak prioritas lah ya. Padahal sebenarnya itu adalah hal prioritas gitu kan. Global. Seluruh dunia jumlah penyandang disabilitas itu 1 miliar. Makanya beberapa negara maju itu prioritas. Contoh transportasi umum, ada tempat duduk prioritas, ya kan. Tapi kita sekarang udah mulai ya. Udah mulai. Mereka tuh perjuangannya udah lama perjuangan para aktivisnya, kebijakan publiknya udah lama. Nah kalau kita ini kan baru-baru ini. Nah bukan berarti kita nggak bisa menuju ke mereka, bisa. Perlu proses, komitmen dan konsisten. Perlu kepedulian sebenarnya, kepedulian yang bukan hanya ada di level pemerintahan tapi sampai ke bawah-bawah, bagaimana masyarakat biasa seperti kita ini juga punya kepedulian untuk itu. Karena untuk accept itu, apalagi perusahaan swasta itu kan, perusahaan swasta yang dimiliki perorangan itu kan nggak banyak yang nggak aware kayak gitu. Dan mungkin benar tadi mereka khawatir kalau saya rekrut apakah dia bisa memberikan timbal balik untuk perusahaan yang sama teman. Itu yang memang harus dipatahkan terlebih dulu gitu. Iya, karena kan panjang prosesnya. Kalau mau kerja kan harus beres transportasi. Iya kan, dari masih panjang gitu maksudnya. Ya tapi itulah, memang tujuannya itu adalah ekosistem. Emang harus ada yang mulai dan harus ada yang bergerak. Biasanya kawan-kawan disabilitas tuh curhatnya apa sih Mbak? Yang mungkin bisa melalui podcast ini nanti didengar oleh pemerintah. Mereka yang curhat apa mungkin dalam hal sosial atau mencari pekerjaan. Keluhan-keluhan yang mungkin belum yang paling banyak mereka keluhkan. Iya, yang belum terakomodasi gitu. Curhat jodoh nggak mungkin ya. Masalahnya di sini juga susah. Tapi jodohku maksudnya bukan disabilitas gitu. Kadang-kadang kan orang juga nanya suaminya siapa, disabilitas juga enggak juga gitu kan. Kadang-kadang kan tuh ada cerita-cerita kita aja. Berarti ini juga menjadi satu poin kendala ya yang bisa. Atau mungkin jadi bikin teman-teman disabilitas rendah diri gitu ya untuk mendapatkan pasangan yang mungkin yang normal begitu ya, atau mungkin yang seperti kita biasanya gitu ya. Iya, jadi memang untuk misalnya kita ngomong jodoh ini, untuk arah jodoh itu misalnya rumah tangga gitu kan, arti kan perlu kesiapan mental, kesiapan mental secara psikolog dan kesiapan literasi keuangan. Nah, orang yang bisa mandiri, artinya dia berani untuk membangun keluarga, gitu kan. Walaupun rezeki udah diatur ya, tapi kan
seorang penyandang disabilitas itu mau membangun rumah tangga, itu kan dia harus siap mental dan siap literasi keuangannya. Gitu. Jadi kalau dia nggak kerja, gimana dia bisa menghidupi dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa menghidupi anak orang? Bagaimana dia bisa menghidupi anaknya sendiri? Nah makanya dia harus mandiri. Dia harus mandiri, apapun pendidikannya, dia harus punya mental tangguh. Iya. Punya mental tangguh, dia harus berjuang untuk dia bisa menghidupkan diri sendiri ya, dengan dia kerja atau dia menjadi wirausaha. Nah, aku tuh ingat banget ya tahun 2018 ketika aku punya program vokasi seperti ini dan bekerja gitu. Ada beberapa disabilitas itu datang ke kantor, ke ruangan, itu bawa surat undangan. Dikirain undangan apa? Undangan nikah katanya. Jadi, wah kamu nikah? Iya, saya sudah bisa mandiri. Saya punya penghasilan. Saya berani untuk mengajak pacar saya nikah. Sederhana sih, tapi buat saya. Iya, wah, aku kira tadi mungkin kayak, mungkin ingin dapat pekerjaan, ternyata mereka sesederhana ingin berumah tangga dan memiliki kehidupan kebahagiaan yang sama seperti mungkin teman-teman yang normal seperti itu. Cukup terenyuh juga. Iya, sederhana sebenarnya buat sehari-hari kita gitu. Cuman kalau memang kita bicara tentang kebijakan publik kan kita ngomongnya harus kita udah bijak gitu. Betul. Udah luas banget ternyata mereka Luas. hanya Sederhana bahagia sekecil sederhana itu rumah mau membangun rumah tangga, kitanya bahagia, pasangan kita bahagia, anak kita juga bahagia, menggapai cita-citanya. Udah sesederhana itu, tapi perjuangannya tidak sederhana. Luar biasa. Tidak sederhana ya, tapi akhirnya mereka bisa mencapai itu semua sendiri ya. Tadi Mbak Angki cerita pernah dibully juga, bahkan dibilang cacat gitu. Nah sekarang itu sebenarnya kalau kita lihat di media sosial juga banyak pembulian ya terhadap anak-anak disabilitas, khususnya ya mungkin paling banyak terjadi untuk anak-anak autisme. Nah Mbak Angki sendiri melihatnya bagaimana? Jujur melihat fenomena akhir-akhir ini ya flashback lah kayak fenomena bertahun-tahun yang lalu. Bulian itu memang selalu terjadi di sekitar kita yang menganggap bahwa dirinya sempurna tapi orang lain nggak sempurna. Tapi sebenarnya yang dilihat itu adalah orang yang membuli itu dia punya masalah pribadinya. Iya, iri dengki. Biasanya seperti itu ya. Melampiaskan. Ada orang yang buruk rupa, dia merasa menjadi superior sehingga dia bisa menjatuhkan orang. Padahal dirinya sendiri itu aja masih bergejolak secara mental health-nya gitu. Sehingga teman-teman penyandang disabilitas yang kan menjadi korban. Ya, penyandang disabilitas ini perjuangannya sangat luar biasa, nggak hanya akses, stigma masyarakat, bulian masyarakat, dan itu yang harus kita terima. Belum diri sendiri yang mungkin rendah diri tadi. Rendah dirinya. Nggak percaya Jadi membuat penyandang disabilitas itu jadi insecure. Penyandang disabilitas itu merasa tidak memiliki value gitu. Nah, padahal yang membuli itu kan sebenarnya kan dia sedang melindungi dirinya dari kekurangan yang dia punya. Melindungi dengan Cara menyakiti orang lain lagi. Cuma kan kadang pernah ada berita yang cukup juga miris begitu ya. Malah justru kayak orang dewasa ini yang melakukan kejahatan tuh ibaratnya kepada anak disabilitas gitu. Itu yang sangat disayangkan begitu ya. Karena kan teknologi sekarang, sosial media ini kan sudah sangat luas banget. Dan kita tidak bisa memfilter. Untuk kita yang intelektualnya pendidikan tinggi, mungkin kita bisa. Tapi tidak untuk di daerah. Mereka tidak bisa memfilter mana hoax, mana tidak. Tidak bisa memfilter sesuatu yang baik atau buruk. Selama itu dianggap biasa, mereka akan mengikuti. Nah, kita bisa lihat kan kejadian-kejadian yang jangankan disabilitas. Yang umum aja, seorang anak, mohon maaf, membunuh ibunya. Betul. Ya, itu adalah seorang anak baru keluar dari rumah sakit jiwa. Sekarang kesehatan mental itu bukan perihal kesehatan mental lagi, tapi udah masuk ke isu disabilitas. Disabilitas mental. Oke. Yes, udah jadi kesehatan mental. Itu udah isu. Makanya semakin banyak. 22,9 juta itu nggak ada apa-apanya kalau kita ditambahin mental. Jadi ini masalah. Ini masalah.